Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Reza Andi. Baru lagi di kuartal akhir 2022, varian open face dari RSV. Ini ada RSV New Wintail. Seperti apa detailnya, ntar kita bahas selengkapnya. Sebelum ngebahas soal helmnya, ini bukan setup baru buat dari Acuan Hobi, cuman ini setup dadakan karena gue masih belum bisa datang ke studio yang biasa dipakai syuting. Ini setup dadakan untuk pekan ini karena kemarin sempat kena COVID, tapi penasaran, pengen banget nge-review helm ini yang terbaru dari RSV, yaitu RSV New Wintail dengan liverynya yang Ryujin. Sekarang kita langsung bahas aja si helmnya, mulai dari si eksteriornya dulu. Oke, soal RSV Wintail yang versi pertama, sejujurnya gue belum pernah pegang juga helm tersebut, jadi gue langsung pegang ke versi yang terbarunya, ini New Wintail versi keduanya dari RSV. Dan ngelihat soal desainnya dari helm ini, gue ngelihatnya helm ini lebih kayak sporty, lainnya lebih kayak harmonis, cuman nggak agresif. Jadi masih kelihatan humble banget sih helmnya, tapi dibikin sedikit sporty karena ada spoiler di bagian belakang di sini. Spoilernya ini beneran ngebentuk si helmnya menjadi lebih sporty, terlihat lebih runcing, terlihat lebih aerodinamis untuk bagian spoilernya di sini. Ini beneran pemanis yang pas banget, dan untuk finishingnya, untuk di livery Ryujin ini dia berwarna transparan dan ini rapi banget, semuanya pas banget ke bentuk dari si shellnya. Jadi ini nggak lebay, ini manis banget untuk bentuk spoilernya. Nilai plus sih dari gue untuk si spoilernya dari New Wintail ini. Garisnya rounded, nggak tegas, cuman beneran ngebentuk satu shell yang signatur dari New Wintail. Lalu helm ini kelihatan lebih minimalis juga. Ternyata tidak ada top air ventilation, adanya forehead ventilation di sini. Jadi helm ini hanya ada forehead ventilation di bagian jidatnya aja dengan mekanisme yang sliding, tapi nggak ada top air ventilation pada umumnya. Nah, ini yang ngebuat helm ini jadi kayak nggak biasa, entah kalau di yang bagian di helm yang polos, cuma untuk di Ryujin ini masih kelihatan cakep, nggak ada aksen apapun di atasnya. Cuman kalau polos apakah jadi kekurangan aksen atau tidak, karena penasaran juga gue lihat seperti apa yang solid colornya. Cuman untuk so far jadinya lebih minimalis, tapi tetap sporty gitu. Dan di belakang ini untuk outlet ventilationnya di bawah spoiler, jadi ventilasinya hanya ada satu di bagian forehead ventilation aja di sini. Oke, ntar gue juga penasaran lihat IPS-nya seperti apa dengan ventilasi hanya di bagian jidatnya aja. Lalu ke bagian visornya, bentuk visornya sebenarnya dia nggak flat, dia tetap masih cembung, cuman ngelihatnya dia nyatu banget dengan si shellnya. Dan gue ngelihat ciri khas dari RSV itu si racketnya atau face shield holdernya tuh dia lebih tinggi dibandingkan dengan bagian shell jidatnya di sini nih. Jadi dia kesannya tuh kayak lebih tinggi, jadi ngasih gap sisa visor di bagian shell di atas sini tuh ada cukup banyak gitu. Kan biasanya rata-rata tuh lepas nih visor tuh sama karet shell tuh. Nah, dia punya lebih space sekitar 1 jarian. Ini selalu jadi ciri khas RSV sih kayaknya, dari yang SV300 sampai ke New Wintail ini. Oke. Dan untuk face shield holdernya ini kayaknya mirip dengan atau sama dengan SV300. Dia punya finishing carbon looks, cuman bahannya tetap plastik ABS, dan mekanisme ngebuka visornya pun ini mudah banget, sangat mudah sih. Khusus untuk delivery Ryujin ini brandingannya nggak terlalu banyak, hanya ada tulisan RSV di bagian depan, di sini di bagian jidatnya, lalu di bagian belakangnya biar terlihat dia berwarna merah, sama tulisan New Wintail di bagian samping di sini untuk model si helmnya. Lalu untuk visornya lagi, balik lagi dia belum ada visor lock di sini. Tidak ada visor lock, tapi ada stopper visor di bagian kiri kanan di sini. Dan mekanisme naik turunin si visornya pun cukup halus sih.
mudah tapi nggak ringkih gitu. Tetap solid tapi mudah, effortless. Lalu untuk bahan dari si shellnya, India masih menggunakan ABS termoplastik yang kalau misalnya secara subjektif gue pegang tuh ya ada RSV cukup baik dalam membuat material si helmnya. Dan untuk sertifikasinya dia itu tentunya sudah SNI dan dia sudah di OT dan juga ECE R22.05 di sini. Jadi ya lumayan banyak, lumayan oke juga untuk sertifikasi keamanan helmnya. Dan untuk shellnya hanya ada satu ukuran shell size, tidak ada beberapa varian ukuran shell size, jadi hanya ada satu ukuran shell size. Sekarang lanjut ke bagian interiornya. Oke, yang pertama secara tampilan awal ini kelihatan banget dia tuh warnanya berwarna hijau atau warna abu kehijauan, tapi kesannya dia kayak lebih premium untuk warna-warna jarang kayak gini nih. Biasanya kan cuman hitam, ada yang oranye, ada yang biru navy, cuman ini dia warnanya hijau keabuan gitu. Lalu untuk sistem pengamanannya, pengunciannya, nilai place-nya untuk bentuk helm seperti ini dia menggunakan Micromatic Retention System yang udah jelas mudah digunakan dan cukup aman untuk spesifikasi helm seperti ini. Untuk komuting udah paling cocok menggunakan Micromatic seperti ini sih. Untuk sistem pengunciannya, dan untuk fitur lainnya di sini sudah ada slot untuk speaker intercom. Jadi ntar gue liatin detailnya seperti apa. Gue juga coba fitting menggunakan speaker Sena, ukurannya seperti apa, dan ntar terlihat jelas. Sekarang kita coba buka dulu padding-paddingnya. Oke, padding-paddingnya udah dilepas, dikesampingkan dulu untuk si shellnya. Jadi yang pertama untuk bagian cheek padnya, dia cheek pad yang terpisah antara neck roll. Jadi dia ada 3 bagian, ada bagian cheek pad, neck roll di sini, dan juga ada crown pad gitu. Jadi ada 3 struktur bagian. Dan bentuk cheek padnya ya seperti pada umumnya, dia lebih kecil di sini. Cheek padnya dengan mekanisme ngembang lapas itu cuma pakai button doang 3, 1, 2, 3. Jadi tanpa ada velcro, tanpa ada apapun gitu. Lalu untuk bagian neck rollnya, ini neck rollnya hanya diselipin doang. Oke. Dan ini untuk si crown padnya. Crown padnya, mekanismenya ini sama kayak beberapa helm pada umumnya pada masanya, yang kebanyakan malahan dia menggunakan 2 buah button di bagian belakang di sini, dan bagian depannya ini hanya diselipin doang. Di klip diselipin ke bagian ada dudukan di shell biasanya. Oke. Dan untuk materialnya dia biasanya bahan-bahan kayak gini tuh apa nih bilangnya, kayak microfiber atau apa ya, dia nggak terlalu halus, cuman dia menyerap keringat. Nilai tambahnya tuh biasanya yang bahan-bahan kayak gitu dia nyerap keringat, jadi kita nggak terlalu kepanasan kalau bisa pakai bahan-bahan seperti ini gitu. Cuman dia nggak sehalus bahan yang seperti kain gitu. Oke, sekarang karena hanya ada forehead ventilation, jadi gue penasaran dengan EPS dari si new Windtail ini. Jadi ini EPS-nya berwarna putih, dan keselawat bisa dilihat itu yang di bagian belakang, bagian bawah di sini. Di bagian bawah itu untuk outlet ventilationnya, dan untuk di bagian atas di sini atau depan ini bagian forehead. Jadi ada 2 buah lubang untuk forehead ventilationnya. Gua malah penasaran waktu di jalannya seperti apa, karena biasanya untuk forehead ventilation itu biasanya lebih kerasa dibandingkan dengan top air ventilation menurut gue. Mungkin berbeda dengan yang lain. Lalu di sini udah ada slot untuk speaker intercom. Berarti ini helm punya fitur intercom ready.
yang di cover sama kayak busa gitu. Ntar coba gue lepas dulu. Oke, jadi ini yang nutupin si slot untuk speakernya dan terlihat jadi warna putih di sini. Oke, ntar gue coba bawa speaker Sennanya dulu. Oke, saya udah ada speaker Senna yang tipe slim sebenarnya ini. Biasanya gue pakai di 20S yang Evo. Kita coba dulu kesini ukurannya seperti apa dan oke, untuk bayangan plan aja coba gue deketin. Jadi ini speaker yang sudah cobain dipasang di slotnya di New Intel ini biar kebayang ukurannya seperti apa. Dan untuk ukurannya Senna ini pas banget, nggak terlalu menonjol juga tapi untuk yang slim ya. Dan untuk diameternya dia pas banget untuk speaker Senna. Oke, sekarang masuk ke segmen fitment. Gue bakal coba si helmnya. Dan untuk informasi, helm ini ukurannya M dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 cm atau biasanya pakai ukuran S. Tapi kita coba dulu ukuran M RSV New Intel ini. Helmnya ringan banget. Ini effortless dipakai untuk commuting, yang pertama gue rasain itu. Dan paddingnya untuk ukuran M ini di kepala gue pas banget, nggak kegedean, nggak kekecilan. Jadi helm ini dengan ukuran M di kepala gue yang 55 sampai 56 cm itu cukup pas banget. Jadi mungkin teman-teman semua harus up satu size kalau misalnya mau beli helm ini. Kemungkinan besar seperti itu ya. Untuk teman-teman yang emang nggak suka fitment yang terlalu ngepres. Bagian pipinya tuh kayak sedikit berbeda dengan brand lain. Menurutku untuk RSV itu dia nggak terlalu pendek ke belakang, nggak lurus gitu untuk bagian chipin itu, dan dia juga nggak terlalu sampai ke depan kayak helm cruising. Dia ada di tengah-tengah di antara dua ukuran tersebut. Jadinya ini gue cukup merasa nyaman juga untuk bagian cheek padnya. Dia cukup mengcover tengkorak pipi juga. Lalu untuk bagian crown padnya ini nyentuh semua bagian kepala gue dan nggak ada bagian tertentu yang tertekan. Jadi ini menurut gue sangat nyaman sih untuk crown padnya. Dan ini fitmentnya effortless banget untuk dipakai harian, untuk dipakai commuting. Gue nggak ribet dengan tipe helm seperti ini. Dan nilai tambahnya punya tampilan yang emang sporty, yang kayaknya cocok dipakai di segala jenis motor untuk RSV New Intel ini. Lalu untuk kegedapan suaranya, untuk dorongan tertentu seperti ini setelah gue tutup visor ini cukup kedap. Cuma ntar kita coba di jalan, karena untuk yang SV300 kan itu kendalanya kalau dari gue sih ada suara berisik kalau misalnya gue buka top air ventilation. Cuman dalam ini kan nggak ada top air ventilation, jadi ntar kita lihat seperti apa. Untuk top air ventilationnya tanpa ada top air ventilation apakah jadinya helm ini nggak berisik, dan mudah-mudahan forehead ventilationnya bisa bekerja dengan baik sih. Itu yang paling penting. Dan ya so far sih gue nggak ada isu soal fitment. Ini enak banget apalagi untuk commuting harian. Dan coba kita lihat tampilannya. Kayaknya Live Virgin ini tuh cocok pakai hoodie ini hoodie-nya deh, Hapon Pride. Oke. Dibanderol dengan harga 600.000. Helm ini tuh menurut gue ngejual sebuah terobosan baru, nggak baru mungkin ya, cuman gue aja pemahamannya kurang atau pengetahuannya kurang luas. Cuman untuk di era sekarang ini yang baru, helm tanpa ada top air ventilation dengan menjual tampilannya lebih clean, lebih minimalis, tapi jadi lebih terlihat sporty juga kalau menurut gue, dengan helm tanpa top air ventilation. Dia lebih clean banget. Untuk helm-helm yang punya grafis, punya livery, ini cocok banget kalau misalnya di atasnya tuh nggak ada top air ventilation kayak gini. Dia
jadi sangat expose gitu untuk si grafisnya. Oke, harga 600.000 untuk di masa sekarang. Jujur ya, gue bakal cukup kebingungan untuk memilih sebuah helm karena banyak banget pilihannya. 500 sampai 800.000 itu banyak banget pilihannya. Ini salah satunya datang lagi dari RSV, itu RSV New Wintail. Mungkin kekurangannya helm ini belum dilengkapi dengan sun visor, cuman nilai tambahannya masih banyak juga orang-orang yang suka dengan helm single visor karena lebih enteng. Yang pertama, terus yang kedua, mereka lebih suka untuk mengganti si visornya aja langsung menggunakan yang iridium, yang smoke, dark smoke atau apapun lah. Jadi nilai tambah untuk visualnya lebih oke. So sekian review gue soal RSV New Wintail ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada saran, ada kritik apapun, boleh tulis di kolom komentar. Dan gue juga memberi terima kasih buat teman-teman semua untuk supportnya, untuk doanya. Mudah-mudahan ntar bisa ketemu lagi di video yang selanjutnya.